Sekarang ini memang lagi gencar-gencarnya konten AI. Setiap kali kita membuka YouTube, hampir pasti ada konten AI. Bahkan kadang tidak bisa dibedakan ya, apakah itu video asli atau buatan AI. Tapi ternyata tidak semua konten AI itu bisa dimonetisasi. Lalu bagaimana caranya agar konten AI bisa aman untuk monetisasi? Nah, simak video ini sampai selesai, kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke, sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out! Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Memang ya, belakangan ini tidak bisa dipungkiri bahwa konten AI sedang merajalela di YouTube. Kalau kita membuka beranda YouTube, itu hampir pasti ditemukan konten AI, baik di format video panjang maupun terutama ya di video short. Banyak sekali konten-konten AI yang jenisnya bermacam-macam. Ada konten AI berupa manusia, kemudian berupa hewan, dan berupa konten AI yang lainnya. Memang banyak sekali alat atau tools AI yang bisa digunakan untuk membuat atau mengenerate konten AI ya. Misalnya saja ada Google VEO, kemudian ada Sora AI, dan alat-alat atau tools AI lainnya yang bisa atau mampu membuat adegan yang nyata ya. Padahal itu sebenarnya adalah buatan AI. Tapi ternyata teman-teman, tidak semua konten AI itu bisa dimonetisasi. Mungkin kita kalau melihat suatu konten AI di suatu channel, itu kita cek di kolom komentar, ada super thanks-nya. Nah, itu ternyata ada yang bisa monetisasi. Namun, ada juga banyak malahan ya, konten AI itu yang tidak bisa dimonetisasi. Bahkan bisa terkena dismonet maupun gagal pengajuan monet. Seperti apa konten yang tidak bisa dimonetisasi di AI tersebut? Jika kita membuat konten AI itu di-generate polosan langsung dari alat AI-nya ya. Jadi tidak ada nilai tambah, tidak ada campur tangan manusia. Jadi cuma polosan hasil generate dari AI kemudian langsung di-upload begitu saja. Nah, itu biasanya akan tidak bisa dimonetisasi. Artinya tidak ada komentar, tidak ada reaksi dari kita. Kemudian sentuhan manusia itu minim sekali ya. Promnya cuma ya prom sederhana, tidak ada alur cerita, tidak ada tidak ada inti cerita awal pembuka penutup, itu tidak ada. Nah, itu biasanya konten AI yang seperti itu akan gagal monetisasi. Nah, konten AI ini erat hubungannya, erat kaitannya itu dengan konten tidak autentik. Banyak konten kreator, terutama YouTuber pemula ya, itu ketika mereka membuat konten AI dan diupload di YouTube, kemudian rame, sudah berjalan beberapa waktu, kontennya meledak, rame, subscribernya banyak, bahkan sudah monetisasi, tapi kemudian beberapa saat kemudian itu terkena dismonetisasi. Bahkan saat pengajuan awal itu juga ditolak monetisasi karena alasan konten tidak autentik. Nah, sebenarnya konten tidak autentik ini mengacu pada konten yang mirip ya, mirip dengan kebanyakan yang sudah beredar di YouTube. Jadi polanya sama, template-nya sama, modelnya sama. Jadi seperti konten yang berulang dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian ternyata tidak hanya konten AI yang bisa terkena konten tidak otentik, teman-teman. Konten selain AI, bahkan konten ori pun bisa terkena konten tidak autentik, teman-teman. Jika konten ori tersebut formatnya cuma gitu-gitu aja, formatnya sama, template-nya sama, modelnya sama, kemudian minim reaksi, minim komentar, nah itu juga bisa terkena konten tidak autentik. Artinya konten ori pun bisa terkena konten yang berulang ya, atau jika dibuat dengan format yang mirip dengan yang kebanyakan, itu juga bisa terkena konten tidak autentik. Lantas bagaimana agar konten AI itu bisa aman untuk dimonetisasi? Yang jelas, teman-teman jangan langsung generate polosan dari tools AI kemudian langsung diupload ya, itu jangan. Tapi teman-teman tambahkan berupa nilai tambah.
kemudian adanya campur tangan manusia atau sentuhan teman-teman ya sebagai konten kreator. Jadi jadikan AI itu sebagai alat untuk membuat konten atau membuat video, tapi kemudian ide, alur cerita itu berasal dari teman-teman ya, hasil pemikiran teman-teman yang dituangkan dalam sebuah prompt, kemudian digenerate menjadi video buatan AI. Kemudian jangan lupa kasih nilai tambah, kasih narasi suara, kasih editing, terutama alur cerita teman-teman. Kemudian lebih aman lagi kalau teman-teman itu ngasih narasinya itu menggunakan suara asli teman-teman sendiri. Nah itu akan bisa lebih aman ya konten AI-nya. Jadi ada nilai tambah dan juga sentuhan campur tangan manusia. Selain itu tipsnya adalah ketika teman-teman upload konten AI di YouTube, jangan lupa di menu atau settingan konten yang dimodifikasi, jangan lupa teman-teman centang ya. Nah itu akan memberikan informasi bahwa konten teman-teman yang diupload itu berupa konten AI dan sistem YouTube otomatis akan memfilter konten teman-teman tersebut. Jadi kalau teman-teman mau membuat konten AI di YouTube, nggak masalah ya, tenang saja. Asal kalau teman-teman membuat konten AI itu ada nilai tambah dan juga ada sentuhan campur tangan manusia, itu akan bisa dimonetisasi. Aku doakan semoga channel teman-teman bisa berkembang dan sukses di YouTube. Amin. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.